مخلصا له الدين. الحمد لله الذي أرشدنا إلى طاعته وزجرنا عن معصيته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin rahimakumullah. Kita ingin melanjutkan bahasan berkenaan dengan pengurusan jenazah. Mengulang sedikit tentang hal-hal yang dimakruhkan mengenai jenazah. Kemarin sebagian sudah kita sampaikan. Yang pertama adalah berzikir, membaca sesuatu atau pekerjaan-pekerjaan lainnya dengan suara keras. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa ketika mengantarkan jenazah itu tidak ada suara-suara yang keras, termasuk di dalamnya adalah zikir. Hal ini didasarkan oleh pendapat Ibnu Muzir. Kami beroleh riwayat dari keampunan bagimu. Nah, lalu bagaimana pendapat Imam Nawawi? Kata Imam Nawawi, ketahuilah bahwa yang benar ialah seperti yang dilakukan oleh salaf, yaitu orang-orang yang terdahulu, berupa berdiam diri sewaktu mengiringkan jenazah, hingga tidak mengeluarkan suara keras, baik membaca sesuatu, berzikir, dan sebagainya. Karena demikian lebih menenangkan hati dan lebih memusatkan perhatian mengenai hal-hal yang berhubungan dengan jenazah, suatu hal yang dituntut dalam suasana seperti itu. Inilah yang benar, kata Imam Nawawi, dan jangan Anda terpedaya dengan banyaknya orang yang melakukan sebaliknya. Adapun apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengerti, seperti bacaan-bacaan berirama terhadap jenazah, begitupun mengeluarkan ucapan yang tidak pada tempatnya, maka hukumnya haram menurut ijma. Itu komentar Imam Nawawi. Syekh Muhammad Abduh ada mengeluarkan fatwa mengenai berzikir dengan suara keras ini. Kata beliau, adapun berzikir dengan secara menderas di hadapan jenazah, maka dalam Al-Fat dan bab jenazah tercantum demikian. Makruh hukumnya bagi orang yang mengiringkan jenazah berzikir dengan suara keras. Seandainya ia ingin hendak berzikir atau mengingat Allah, maka hendaklah dilakukannya dalam hatinya. Berzikir dengan suara keras itu adalah suatu hal yang diada-adakan, yang tak pernah dilakukan di masa Nabi, tidak pula di masa sahabat tabi'in. Jadi hal itu merupakan perbuatan yang harus dilarang. Jadi sekali lagi, bahwa kalau ada kemudian tradisi selama ini mengiringkan jenazah dengan ucapan zikir-zikir dengan suara keras dan secara berbarengan berjamaah itu, kita tidak tahu dasarnya dari mana. Itu sebab dari para ulama, dari sahabat dan dari hadis Nabi memang ada larangan untuk mengucapkan suara-suara keras ketika mengiringkan jenazah. Yang kedua yang dimakruhkan itu adalah mengiringkannya dengan perapian, karena itu merupakan suatu perbuatan jahiliyah. Berkata Ibnu Muzir, hal itu dianggap makruh oleh para ahli yang dikenal. Berkata Baihaqi dalam wasiat dari Aisyah dari Ubadah bin Somit, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri dan Asma binti Abi Bakar, terdapat kalimat, janganlah kamu iringkan daku dengan api. Ya, kalau ini karena memang diiringkan dengan api itu sebagai tradisi orang-orang Majusi.
Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah terjemahannya bahwa ketika Abu Musa al-Asy'ari hendak meninggal, ia berpesan, jangan kamu iringkan daku dengan pedupaan. Mereka bertanya, apakah ia ada melanggar sesuatu keterangan dari Nabi mengenai hal itu? Ujarnya memang, yaitu dari Rasulullah SAW. Tentu saja memang yang berkenaan dengan tidak boleh diiringkan dengan perapian, baik api bara maupun juga kemudian api kayak obor kayak begitu, itu dilarang sebab itu dianggap menyerupai oleh tradisi agama lain. Gitu. Kalau itu kemudian tidak dibutuhkan, kecuali kalau dilakukan di malam hari yang membutuhkan penerangan. Gitu. Jadi bukan persoalan api ketika memang dibutuhkan, tetapi api dianggap sebagai sebuah simbol atau kemudian ritual-ritual dalam pemakaman jenazah. Gitu. Siang hari gitu caang, lalu kemudian juga tambah pakai obor, itu kan logikanya buat apa obor itu? Nah, kecuali kalau malam hari dan itu dibutuhkan, tidak ada penerangan yang lain kecuali dengan menggunakan api obor, yaitu fungsinya karena memang untuk penerangan, bukan bagian dari ritual dalam mengantarkan jenazah. Gitu. Yang ketiga, duduknya si pengiring sebelum jenazah ditaruh di bumi. Jadi tidak dulu duduk pengiring itu sebelum jenazah itu diturunkan. Gitu. Diriwayatkan dari Bukhari, barang siapa mengiringkan jenazah, janganlah ia duduk sebelum diletakkan dari bahu orang-orang yang memikul. Jika ada yang duduk, maka hendaklah disuruh berdiri. Gitu. Kecuali kalau sedang nunggu sebelum jenazah datang, tapi ketika jenazah datang, maka disuruh untuk berdiri. Gitu. Jadi jangan duduk mendahului diturunkannya jenazah. Lalu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, hadis Rasulullah SAW, jika kamu melihat jenazah maka hendaklah berdiri, dan siapa yang mengiringkannya janganlah ia duduk sebelum diletakkan. Jadi para pengiring itu tidak boleh duduk lebih dulu, sekali lagi sebelum jenazah itu diturunkan, diletakkan. Lalu yang keempat, yang dimakruhkan itu adalah berdiri ketika jenazah lewat. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Waqi dan bin Amr bin Sa'id bin Sa'ad bin Mu'az yang menceritakan, saya lihat jenazah lewat di Bani Salimah. Lalu saya berdiri. Maka berkata Nafi bin Jubair, duduklah dan saya akan terangkan pada Anda keterangan yang sah mengenai masalah ini. Mas'ud bin Hakim Ar-Ruski menyampaikan padaku bahwa ia mendengar Ali bin Abi Thalib berkata, dulu Nabi SAW menyuruh kami berdiri bila jenazah lewat. Kemudian setelah itu ia duduk dan menyuruh kami supaya duduk. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim dengan kalimat yang berbunyi sebagai berikut. Kami lihat Nabi SAW berdiri, maka kami pun berdirilah. Lalu ia duduk, maka kami duduk pula. Artinya bila ada jenazah. Menurut Tirmizi, hadis ini hasan, lagi sahih. Dan pada sanadnya terdapat orang tabi'in. Ada beberapa orang di antara mereka meriwayatkan dari lainnya hingga menjadi amalan bagi sebagian ahli. Dan menurut Imam Syafi'i, hadis tersebut adalah paling sah tentang masalah ini. Hadis ini juga membatalkan atau menasakh hadis pertama. Jika kamu melihat jenazah, adalah kamu berdiri. Berkata Imam Ahmad, jika suka ia boleh berdiri dan boleh pula tidak. Simpulannya, dulu memang ada hadis yang menyampaikan ketika ada jenazah yang lewat, iring-iringan pengantar jenazah yang lewat, di situ kemudian ada Nabi dan sahabat, lalu Rasul menyuruh sahabat untuk berdiri. Nah, tapi di saat yang lain juga Nabi menyuruh untuk duduk. Nah, lalu simpulan dari Imam Ahmad mengatakan bahwa artinya memberikan pilihan. Boleh berdiri
dan boleh juga duduk. Oke. Kalau jenazah yang lewat. Ya. Nah, bagaimana dengan wanita? Bolehkah wanita mengiringkan jenazah? Berdasarkan hadis dari Ummu Atiyah berkata, kami dilarang buat mengiringkan jenazah, tetapi tidaklah dikerasi. Dan diterima dari Abdullah bin Amr katanya, ketika kami sedang berjalan bersama Rasulullah, tiba-tiba kelihatan olehnya seorang wanita yang menurut dugaan kami tidak dikenalnya. Tatkala kami menghadap ke jalan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti sampai wanita itu dekat kepadanya. Kiranya ia adalah Fatimah. Maka tanya Nabi padanya, kenapakah keluar dari rumahmu wahai Fatimah? Ujarnya, saya datang mendapatkan penghuni rumah ini untuk menyampaikan bela sungkawa atas kematian keluarganya dan bertakziah kepada mereka. Lalu sabda Nabi pula, mungkin kau telah menyertai mereka sampai ke kubur. Anak Anda berlindung pada Allah akan turut menyertai mereka. Padahal anak Anda telah mendengar apa yang ayah Anda pesankan mengenai hal itu. Lalu sahut Nabi pula, seandainya engkau sampai ke kubur, tak akan pernah engkau melihat surga sebelum dilihat oleh kakek buyutmu. Jadi hadis ini sebetulnya hanya ingin menyampaikan bahwa bagi wanita itu hukum dasarnya adalah makruh untuk mengiringkan jenazah. Hanya dalam kondisi tertentu juga boleh gitu. Sebab pada hukum dasar makruh itu adalah ditinggalkan lebih bagus, kemudian dikerjakan tidak berdosa. Itu makruh. Jadi tergantung juga pada ilatnya. Para ulama di antara ulama memahami kenapa kemudian wanita tidak boleh untuk ikut mengiringi jenazah. Dimakruhkan mengikuti jenazah. Alasan sebagian ulama mengatakan bahwa wanita itu jiwanya lemah. Dan dikhawatirkan mereka kalau mengiringkan jenazah, mereka mengiringkannya dengan tangisan. Dan tangisan itu dianggap sebagai bagian dari meratap. Dan meratapi jenazah orang yang sudah meninggal dunia itu tidak dibolehkan. Jadi logikanya begitu. Alasannya kenapa kemudian wanita itu dimakruhkan. Sebab wanita terkadang tidak bisa menahan perasaan. Apalagi kemudian itu bagian dari keluarganya atau kemudian orang yang disayangi. Tetapi kalau kemudian dia bisa menahan diri, kenapa kemudian disebut tidak dikerasi, dilarang oleh Rasul, tapi kemudian juga tidak dikerasi. Artinya ketika wanita itu mampu untuk menahan dirinya, tidak melakukan tindakan-tindakan yang dikategorikan atau digolongkan sebagai ratapan, maka boleh-boleh saja. Kemudian kita memasuki pada bagian memakamkan jenazah. Kaum muslimin telah menyetujui secara ijma bahwa memakamkan dan menimbuni tubuh jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi seperti kita sampaikan di awal bahwa hukum dasar mengurus jenazah itu adalah fardu kifayah. Ini didasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Mursalat ayat 25 sampai 26. Alam naj'alil arda kifata ahya'aw wa amwata. Bukankah kami jadikan tanah sebagai tempat berhimpun baik selagi kamu hidup maupun setelah mati. Ini dasarnya. Kenapa kemudian jenazah orang yang sudah wafat itu mesti dikubur. Dasar ayatnya ini. Bukankah kami jadikan tanah sebagai tempat berhimpun baik selagi kamu hidup maupun setelah mati. Nah,
Nah, tapi kalau saya lagi hidup artinya berhimpunnya di atas tanah gitu. Tapi setelah mati berhimpunnya di dalam, itu di bawah tanah. Gitu aja bedanya. Tapi kan tanah-tanah kene. Nah, lalu bagaimana pendapat berkenaan dengan memakamkan jenazah di waktu malam? Jumhur ulama berpendapat bahwa menguburkan di waktu malam itu sama saja halnya dengan dikuburkan di siang hari. Pada dasarnya sama saja. Artinya tidak ada perbedaan dan tidak ada yang lebih utama antara malam atau siang. Jadi sama saja. Rasulullah SAW telah menguburkan seorang laki-laki yang biasa berzikir di waktu malam dengan secara keras. Begitupun Ali menguburkan Fatimah radhiyallahu anha di malam hari. Dan Abu Bakar, Utsman, Aisyah, dan Ibnu Mas'ud juga menguburkan di waktu malam. Dan ini diterima hadisnya dari Ibnu Abbas. Hadisnya berbunyi bahwa Nabi SAW pada suatu malam memasuki sebuah kubur. Maka dinyalakannya api dan dibawa Nabi dari asal kiblat. Lalu sabdanya, semoga Allah memberimu rahmat. Anda memasuki kubur ini sambil membaca Quran. Lalu disolatkannya mayat itu dengan 4 kali takbir. Pada suatu malam memasuki sebuah kubur, maka dinyalakanlah api dan dibawa Nabi dari asal kiblat. Lalu sabdanya, semoga Allah memberimu rahmat. Anda memasuki kubur ini sambil membaca Quran. Tetapi menguburkan di waktu malam itu diperbolehkan hanyalah bila tidak berakibat hilangnya sesuatu pun dari hak mayat dan menyalatkannya. Jika hak itu sampai ketinggalan dan penyelesaiannya tidak sempurna, maka agama melarang dan tidak menyukai menguburkannya di waktu malam itu. Jadi pada dasarnya sebetulnya tidak ada perbedaan menguburkan jenazah baik di waktu malam maupun juga di waktu siang. Tapi jika lalu kemudian memaksa harus malam karena logika untuk dipercepat, tapi dengan ada sesuatu hal yang tidak sempurna, maka sebaiknya jangan dilakukan. Gitu. Nah di sini. Bahkan disebutkan di sini agama melarang dan tidak menyukainya menguburkannya di waktu malam jika dilakukan pada waktu malam itu ada hal-hal yang tidak sempurna yang harus atau yang menjadi hak dari jenazah itu. Karena kekeh yang buru-buru umpama sebab lebih cepat lebih baik umpama logikanya, atau kemudian memang ada hadis untuk mempercepat memang, tetapi mempercepat itu menjadi relatif, bukan menjadi relatif. Cepat kalau kemudian bisa sempurna itu lebih bagus, tapi kalau kemudian cepat tapi kemudian tidak sempurna menjadi tidak bagus. Nah, gitu aja sebetulnya alasannya. Diriwayatkan oleh Muslim bahwa Nabi SAW pada suatu hari berpidato dan menyebut salah seorang laki-laki sahabatnya yang meninggal dan dikafani dengan kain kafan yang tidak memadai, lalu dikuburkan waktu malam hari. Maka Nabi SAW mencela keras penguburan di malam hari itu kecuali bila seorang terpaksa melakukannya. Gitu. Jadi lagi-lagi bila umpama ada sesuatu yang tidak sempurna, itu kan karena ini buru-buru untuk segera umpama dimakamkan di waktu malam, maka itu Nabi mencela. Nabi mencela secara keras dikuburkan di malam bila ada hal-hal yang tidak sempurna. Janganlah kamu menguburkan mayatmu di waktu malam kecuali jika engkau dalam keadaan terpaksa. Nah kalau terpaksa itu kan soal lain ya. Soal lain kalau terpaksa. Umpama kalau besokan menjadi membusuk umpama. Nah itu kan kondisi terpaksa. Terpaksa. Atau ada hal-hal lain ya secara syar'i dia menjadi lebih baik dikuburkan pada waktu itu, pada malam itu. Kalau kemudian dibesokkan umpama ada akibat lain umpama gitu, yang secara syar'i atau alasan-alasan yang lain umpama, maka itu disebut dengan kondisi darurat.
Oke, lalu ada 3 waktu sebetulnya yang dilarang untuk menguburkan jenazah. Yang pertama adalah pada waktu terbit matahari. Ini baru terbit matahari. Kemudian yang kedua adalah waktu istiwa. Waktu istiwa itu adalah waktu pas matahari tegak lurus. Tegak lurus menjelang zuhur. Lalu waktu terbenamnya matahari, pas terbenam matahari. Waktu maghrib. Gitu. Tapi para ulama sependapat bahwa jika dikhawatirkan membusuk, mayat itu membusuk, maka boleh dikuburkan pada ketiga waktu ini tanpa dimakruhkan. Jadi pada dasarnya bahwa 3 waktu ini dihindari. Jangan menguburkan mayat pada 3 waktu tadi. Tapi jika lagi-lagi alasannya umpama khawatir dia membusuk, umpama ada hal-hal lain untuk tidak disegerakan di waktu itu, umpama berakibat lain, maka lagi-lagi itu kondisinya darurat dan itu boleh dilakukan pada 3 waktu itu. Tetapi jika tidak ada kekhawatiran mayat itu akan berubah, maka menurut jumhur boleh menguburkannya pada waktu-waktu tersebut. Jika tidak ada kekhawatiran mayat itu akan berubah, maka menurut jumhur boleh menguburkan pada waktu tersebut. Adapun jika disengaja, maka hukumnya menjadi makruh. Ini salah tulis kan. Jika tidak ada kekhawatiran mayat itu akan berubah, maka menurut jumhur tidak boleh menguburkannya pada waktu-waktu tersebut. Adapun jika disengaja, maka hukumnya menjadi makruh. Jadi kalau disengaja di 3 waktu itu tadi dan tidak ada alasan syar'i, maka itu tidak boleh, makruh. Nah, berdasarkan hadis Nabi, ada 3 saat yang pada waktu itu kami dilarang oleh Nabi SAW buat melakukan sholat atau menguburkan mayat. Yaitu tepat waktu terbitnya matahari sampai ia naik 1 hasta ukurannya. Ketika tepat tengah hari hingga ia tergelincir. Dan ketika hampir terbenamnya matahari sampai ia terbenam. Ini diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, dan Ashabus Sunan dari Uqbah. Menurut golongan Hambali, dimakruhkan secara mutlak menguburkan mayat itu pada ketiga waktu tersebut berdasarkan hadis tersebut di atas. Nanti kalau golongan Hambali itu memakruhkan secara mutlak. Jadi memakruhkan secara mutlak. Jadi tidak boleh lah gitu kan. Tidak boleh. Lalu berkenaan dengan sunnah mendalamkan kubur. Tujuan menguburkan mayat ialah untuk menutupinya dalam sebuah lubang agar tidak menyebarkan bau dan untuk menjaganya dari binatang-binatang buas dan burung-burung. Maka jika tujuan ini telah terpenuhi, bagaimanapun juga cara dan bentuknya berarti lepaslah tugas dan beban kewajiban. Sebetulnya tidak ada ukuran yang mutlak berkenaan dengan berapa kedalaman untuk penguburan jenazah. 1 meter, 2 meter, 3 meter. Sebetulnya tidak ada ketentuan yang mutlak, ukuran yang mutlak. Dasarnya adalah dasar logikanya, dasar aturannya adalah yang menurut perkiraan jenazah itu, mayat itu aman dari binatang buas dan sudah tidak lagi mengeluarkan bau. Ukuran dasarnya itu. Ukuran dasarnya. Kalau kemudian umpama para ulama atau kemudian tradisi di masyarakat sekitar 2 meter,
sekitar 2 meter, itu perkiraan. Kira-kira lamun 2 meter mah tidak akan mengeluarkan bau lagi lah gitu. Atau kemudian juga agak susah binatang untuk menggalinya, untuk memakan mayat itu. Nah, hanya dasarnya tadi itu adalah yang sekiranya kedalaman itu tidak memungkinkan lagi untuk mengeluarkan suara bau, dan tidak memungkinkan lagi binatang untuk bisa mengambil atau menggali mayat itu, itulah ukuran kedalaman dari kubur. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Nasa'i dan Hisham bin Amir dan juga oleh Tirmizi menyatakan sahnya, katanya, kami mengadu pada Rasulullah SAW di waktu perang Uhud, ya Rasulullah, sulit bagi kami untuk menggali kubur buat masing-masing mayat. Maka sabda Rasulullah SAW, buatlah galian, dalamkan, rapikan, dan tanamlah 2 atau 3 orang dalam satu kubur. Tanya orang-orang pula, siapakah yang akan kami dahulukan? Ya Rasulullah, ujarnya, dahulukanlah yang lebih banyak hafal akan Quran. Dan bapakku termasuk salah seorang ditanamkan dalam sebuah kubur yang memuat 3 jenazah. Ini kata Hisham bin Amir. Hadis ini diriwayatkan oleh Nasa'i dan Tirmizi. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Muzir dari Umar bahwa ia berpesan, galilah kubur itu setinggi, tegak, dan selebar badan. Menurut Abu Hanifah dan Ahmad, hendaklah digali 1/2-3 badan, dan jika lebih dalam maka lebih baik. Tapi ya ukuran badan bukan badan saya. Sebab yang ngomongnya orang Arab. Jadi kalau di 2/3 badan, 2/3 badan dari itu kan ukuran orang Arab. Ukuran orang Arab kan di atas 170, Pak. Itu 170, ada yang 2 meter gitu kan. Gitu. Nah, jadi ukurannya bukan ukuran saya 165. 2/3 itu. Kalau 2/3 saya berarti kan sedada. Ini kan sedada. Gitu. Tapi karena yang ngomongin adalah orang Arab, maka ukurannya adalah ukuran Arab, bukan ukuran orang Indonesia. Minimal itu 2/3 badan orang Arab gitu. 2/3 badan orang Arab. Nah, tapi berdasarkan hadis tadi adalah galian itu kudu dalam. Jadi satangtungannya, ya. Nah, tapi hadis ini juga mengandung hal lain. Jadi selain harus didalamkan dan ukurannya tadi adalah seukuran badan orang laput gitu ya, satangtungan. Atau kemudian minimal tadi adalah 2/3 badan untuk ukuran orang Arab. Tapi juga muat berkenaan bahwa dalam satu kubur itu, dalam satu galian kubur itu boleh digunakan untuk 2-3 mayat. Hadis ini, dari hadis ini. Untuk 2-3 orang mayat. Lalu tadi siapa yang harus lebih dulu? Gitu. Jawab Rasul, yang lebih dulu adalah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Berarti kan paling bawah ketindihan dong. Tapi persoalannya adalah siapa yang harus didahulukan gitu, bukan persoalan mana yang atas yang bawah. Siapa yang harus didahulukan? Yang harus didahulukan itu adalah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya, kata Rasul. Nah, dan di Arab itu kan sudah begitu ya. Ya, di Arab itu kalau kemudian umpama ada yang meninggal massal kayak gitu, dan di sana memang tanahnya terbatas, maka dalam satu liang kubur itu bisa 2-3 mayat di situ. Berapa menit nih? Oke, sampai situ dulu. Kalau ada yang mau
tanggapi, mau ditambahkan atau ditanyakan, boleh. Enggak. Oh, dah. Pak. Ini datang. Yang lahat. Apakah ibu yang lahat itu sudah bagus seperti yang kita biasa dilakukan? Dan yang kedua ini pertanyaan yang berkaitan dengan orang yang dimasukkan mayat ke dalam yang lahat. Itu adakah bacaan-bacaan khusus? Itu dah. Terima kasih. Jawab dulu, takut lupa. Oke, ini berkenaan dengan bahasan berikutnya. Berkenaan dengan lahad, liang lahad. Lahad artinya ialah liang di sisi kubur arah kiblat. Makna lahad itu. Di atasnya ditegakkan batu-batu bata atau papan-papan kayu. Ini menurut penerjemah. Hingga rupanya seakan-akan rumah yang beratap. Sedang syok artinya ialah liang di tengah-tengah kubur untuk tempat mayat. Sekelilingnya dipagari dengan batu bata dan di atasnya ditutupi dengan sesuatu sebagai atap. Oke. Liang untuk penyimpanan, menyimpan jenazah itu, mayat itu ada dua. Ada disebut dengan lahad, itu yang di pinggir. Nah, lalu ada disebut dengan istilah syok, itu yang di tengah. Jadi ada dua, ada liang. Ada yang di pinggir, gitu kan, lalu ditutupi tadi kayak atap-atap rumah, gitu. Nah, lalu ada yang tengah. Nah, gitu. Dua-duanya boleh digunakan. Dua-duanya boleh digunakan. Tentu saja memang mana yang lebih aman, mana yang lebih umum digunakan, yang lebih umum digunakan itu adalah bentuk lahad yang di pinggir. Bentuk lahad yang di pinggir. Oke. Keduanya boleh dipergunakan, hanya lahad lebih utama dari itu. Kenapa kemudian kita banyak menggunakan lahad? Nah, ini berdasarkan riwayat dari hadis Rasulullah Ahmad dan Ibnu Majah dari Anas. Tatkala Rasulullah SAW wafat, ada seorang ahli yang membuat lahad dan ada pula yang biasa menyebut syok. Maka kata sahabat-sahabat, kita minta kedua mereka datang sambil kita istikharah, minta dipilihkan oleh Tuhan kita. Maka mana-mana di antara kedua orang itu lebih cepat datang ialah yang akan kita pakai. Demikianlah mereka mengirim suruhan kepada kedua orang itu. Kiranya yang lebih dulu ialah tukang lahad. Maka mereka buatlah makam Nabi SAW dengan memakai lahad. Ini kan berkenaan dengan cerita ketika menguburkan jenazah Rasul. Ya kan? Untuk menentukan mana yang lebih utama, bentuknya mau lahad atau syok. Tadi itu mau pinggir atau kemudian. Jadi ada dua sahabat yang memiliki dua pendapat. Yang satu menyebutkan dengan lahad, yang satu menyebutkan syok. Lalu sahabat tanda petik bingung untuk memilih mana yang lebih utama, lahad atau kemudian syak. Lalu mereka beristikharah. Nah, hasil istikharahnya panggil mereka berdua itu yang memiliki dua pendapat itu, mana yang lebih dulu datang, berarti itu yang utama. Ternyata yang lebih dulu datang itu adalah yang menganjurkan dalam bentuk lahad. Gitu. Lalu mereka menganggap bahwa lahad itu lebih utama ketimbang syok. Sebab itu berkenaan dengan Rasul, penguburan Rasul. Nah, lalu berkenaan dengan bacaan. Kali ini kalau tadi mengiringi nggak boleh ada bacaan-bacaan. Nggak boleh bacaan-bacaan, terutama yang dikeraskan. Nah, ketika memasukkan jenazah itu memang sebaiknya dia dimasukkan lewat arah kaki. Utamanya. Kita kan kadang tengah ya pada umumnya. Karena lebih enak gitu kan. Itu 2-3 orang gitu lalu disambut. Nah, tetapi yang utama adalah lewat arah kaki. Gitu. Lewat arah kaki yang utamanya.
bukan langsung tengah-tengah digorong gitu. Gitu. Jadi lewat kaki. Nah, ada bacaan ketika memasukkan mayat itu ke liang lahat. Ada bacaannya. Bacaannya adalah yang pertama, Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Gitu. Atau Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Jadi bisa millah, bisa sunnah. Jadi ada dua. Bismillahi wa ala millati Rasulillah atau Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Itu bacaan yang diajarkan oleh Rasul berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh yang diterima dari Ibnu Umar. Bahwa Nabi SAW bila meletakkan mayat ke dalam kubur, ia mengucapkan Bismillah wa ala millati Rasulillah atau Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Itu bacaan yang diajarkan oleh Nabi ketika memasukkan mayat. Gitu. Yang lainnya tidak kita temukan. Atau minimal belum saya temukan. Bacaan ini itu belum kita temukan, tetapi yang hadis yang disampaikan oleh Rasul, nah cara Rasul memasukkan mayat itu ke lahat itu bacaannya itu Bismillahi wa ala millati Rasulillah atau Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Begitu. Mak, silakan. Berkenaan dengan zikir. Ya. Ketika mayat di katakanlah masih di rumahnya, bolehkah membaca Quran pun termasuk zikir? Apakah itu sudah makruh? Oke. Berkenaan dengan itu sebetulnya kan gini. Itu kan tradisi. Tradisi yang berkembang khususnya di kita ya. Khususnya dari kita Indonesia, nggak tahu di tempat yang lain. Sebetulnya tidak ada ketentuan dan tidak ada anjuran untuk membuat bacaan-bacaan apapun itu ketika jenazah itu masih di rumah atau kemudian ketika orang meninggal dunia. Nah, hanya ada logika begini, sebab itu kan ada terkait dengan riwayat, terkait dengan sejarah. Sejarah, kalau orang-orang dulu di agama yang lain, ketika ada yang meninggal dunia, itu apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang tidak, ya tanda petik dalam perspektif Islam itu dianggap tidak bagus. Judi, umpama atau musik-musik kayak begitu. Lalu kemudian para ulama dulu sebagai penyebar Islam yang pertama itu daripada diisi yang kayak begitu ngobrol te para rubuh atau kemudian cakak cekih keseserian atau kemudian apalagi pakai judi kayak begitu, ya udahlah sebaiknya pakai bacaan-bacaan yang baik gitu, bacaan-bacaan yang baik. Tapi apakah itu untuk si mayit? Bukan. Itu bukan untuk si mayit. Jadi apa yang dibaca itu adalah hanya sekadar mengalihkan daripada melakukan sesuatu yang tidak baik menurut para ulama sebagai yang disebut sebagai beristihad untuk membaca Quran kayak begitu. Itu sebetulnya bukan untuk istihad, hanya mengisi daripada ngobrol ke para rubuh, ngobrol ke sana kemari nggak jelas atau kemudian bahkan ngobrol yang jelek-jelek gitu. Maka sebaiknya menggunakan bacaan-bacaan yang baik. Nah, hanya persoalannya apakah itu benar dalam syariat ataukah tidak, memang tidak kita temukan dalam hadisnya. Gitu. Baik yang memberitakan maupun juga yang melarang. Gitu. Berkenaan dengan sebab itu lebih pada tradisi. Pada tradisi yang berkembang dengan latar belakang itu tadi. Kenapa kemudian ada bacaan-bacaan. Ada kemudian juga yang menyebut bahwa fungsinya adalah untuk menghibur keluarganya yang ditinggal sebab mereka dalam kondisi berkabung, dalam kondisi sedih gitu. Maka datang kemudian untuk membaca bacaan yang baik, membaca Quran kayak gitu. Itu dianggap sebagai bagian dari menghibur keluarga yang ditinggal oleh si mayit. Latar belakangnya itu sebetulnya. Sebab kalau
datanya dasarnya memang tidak kita temukan. Nah, kecuali kalau memang ada bapak-bapak yang pernah menemukan hadisnya, bisa disampaikan gitu. Sementara saya memang belum menemukan apa-apa. Ada yang lain? Oh ya. Ya masih ada waktu. Oke. Tadi Ustaz katakan bacaan Quran atau zikir tidak banyak. Apakah yang kita baca ya berarti bukan banyak? Ya, pada dasarnya apa yang kita baca itu bukan untuk si mayat, tapi untuk yang membaca. Untuk si mayat itu apa? Itu si mayat itu doa. Si mayat butuh doa, bukan butuh bacaan. Gitu. Nah, karenanya memang yang dianjurkan oleh Rasul, dianjurkan dalam hadis dan para ulama salaf itu adalah doa dari pelayat, atau khususnya lah doa dari keluarga terhadap si mayat. Mendoakan, saya punya logika begini. Ketika sebelum kita berdoa, biasanya bacaan Yasin dulu, bacaan zikir dulu. Itu bukan untuk si mayat. Bahwa bacaan yang kita baca itu dalam kerangka untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, itu relatif tanda petik agak mudah diijabah oleh Allah karena sudah melakukan kedekatan dengan Tuhan. Maka doa kita untuk si mayit itu berharap akan mudah diijabah oleh Allah. Itu logika saya. Gitu. Jadi bacaan itu bukan untuk si mayat. Kecuali bacaan dari ahli waris, bacaan si anak yang soleh. Kalau umpama anaknya, umpama dia baca Quran dan kesalehan anaknya itu pahalanya ngalir ke si mayat. Tetapi bacaan orang lain itu tidak ada pengaruhnya terhadap si mayat, tetapi pengaruh terhadap yang membaca. Itu aja. Bisa jadi berbeda. Bapak bisa jadi berbeda dengan apa yang saya sampaikan. Pada akhirnya ya mangga. Gitu, mangga. Tapi ini karena kan kepentingannya menjawab pertanyaan. Ya mudah-mudahan sekali lagi ini bisa menambah pengetahuan kita. Yang pertama, kemudian yang kedua bisa jadi sebagai bagian dari untuk memperbaiki atau kemudian meluruskan hal-hal yang sekiranya itu tidak selaras, tidak sesuai dengan ketentuan yang diajarkan oleh Rasul, para sahabat dan para tabi'in salafus sholih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa barik wasallim amin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min syarri hali ahli nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.